pernikahan di atas kertas. Jangan lupa subscribe ya, dukungan kalian untuk berkembangnya channel Novelku. Jangan lupa tersenyum, kamu berhak bahagia, setidaknya untuk orang-orang yang kamu sayangi. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis selamanya. Chapter 101. Kenapa? Kamu mau bilang aku gak mandiri? Kamu mau nyindir aku ya? Tanya Senja dengan sedikit minder. Gak kok sayang, gak bisa nyetir mobil sendiri itu kan bukan masalah besar. Santai aja. Nanti abis dari showroom, kita langsung belajar nyetir ya pakai mobil baru kamu. Sekalian kita cari martabak. Kan kamu pengen martabak kan semalam? Gimana? Tanya Fauzan menawarkan. Emangnya kamu gak sibuk? Tanya Senja berhati-hati. Kalau untuk kamu, aku selalu sedia untuk meluangkan waktu aku untuk kamu. Agendaku hari ini pokoknya untuk kamu. Udah jangan sedih lagi. Tunggu sebentar ya, aku mandi dulu. Ucap Fauzan sambil mencium lembut sang istri. Senja tersipu malu mendengar rayuan gombal sang suami. Terkadang suaminya berubah menjadi sosok yang menakutkan bahkan menyebalkan untuk hal apapun. Tapi tak jarang ia juga menjadi sosok menghangatkan. Kan tadi aku niatnya minta ditemenin untuk cari Agnes. Kenapa topik pembicaraannya jadi malah minta mobil baru deh? Buat apa ada mobil baru kalau ternyata jarang aku pakai? Lagi pula aku juga jarang kemana-mana kan? Gumam Senja sambil menyiapkan baju untuk sang suami. Setelah mengantarkan Agnes untuk sampai ke taksi pesanannya, Rian langsung berangkat ke rumah sakit untuk cekup kondisi wajahnya. Beberapa hari menemani Agnes, membuat ia lupa dengan kondisinya. Untung saja kondisi Rian tidak terlalu mengkhawatirkan ataupun mengeluarkan efek samping yang signifikan. Jika tidak, mungkin saat ini Agnes tak akan pernah mau percaya lagi dengan dirinya. Pasien atas nama Rian Afandi, panggil suster menyadarkan lamunan Rian. Iya, ucap Rian menyahut. Baru sempat kontrol lagi ya Pak? Syah baru lihat Pak Rian lagi di sini, ucap suster mencairkan suasana. Silahkan masuk Pak, sudah ditunggu Dokter Clarlista. Sedangkan Rian hanya tersenyum membalas pertanyaan dari sang suster. Ia pun masuk ke ruangan dengan perlahan. Tapi anehnya, ia justru mendapatkan pemandangan yang membingungkan. Clarlista tak seperti biasanya yang menyambut dengan senyuman, kini malah sesekali mengerjapkan matanya. Dengan tubuh yang terkulai,
ia masih sempat mengangkat kepalanya menyambut Rian. "Selamat siang, silahkan duduk," sapa Clarlista dengan lemah. "Siang dok, apa dokter baik-baik saja?" "Sepertinya terlihat sekali dokter tidak sedang baik-baik saja," ucap Rian menerka-nerka. Dengan menjawab melalui sebuah senyuman manis, Clarlista membalas ucapan Rian. Namun saat ini ke kasur periksa, tiba-tiba tubuh Clarlista terhuyung lunglai dan terjatuh. Hingga Rian refleks menangkapnya. Rian cukup panik karena berada di posisi tersebut. Sedangkan suster yang tadi memanggilnya malah tak kunjung datang saat dipanggil. Benar-benar menyebalkan. Tak ada yang bisa membantu. Rian mencoba membangunkan Clarlista, tapi hasilnya nihil, tak ada respon sama sekali. Akhirnya laki-laki itu menggendong Clarlista ke kasur periksa pasien. Baru setelah itu ia keluar dan mencari bantu. "Dokter ini kenapa ya? Aku baru masuk malah udah pingsan aja. Kalau aku teriak-teriak minta bantuan sama orang lain di luar, yang ada aku yang malah dituduh udah melakukan hal buruk sama dokter Clarlista. Lalu gimana dong? Aku gak mungkin mendiamkan kondisi dokter Clarlista seperti ini," gumam Rian yang kebingungan. Sesekali ia memperhatikan wajah Clarlista yang cukup manis dan enak dipandang. Wajah yang bersih itu cukup menarik perhatian Rian, hingga ia tak bosan untuk memandanginya. Sekalian cuci mata. Dokter Clarlista ini bukannya dokter yang waktu itu ngobrol sama Haris kan? Ayahnya Fauzan. Aku rasa dokter ini punya hubungan baik dengan keluarga Arsyadinata. Atau jangan-jangan mereka ada hubungan keluarga ya? Gumam Rian bertanya-tanya. Setelah memandangi wajah Clarlista cukup lama, serta menerka-nerka akan adanya hubungan antara sang dokter dengan keluarga Arsyadinata, lamunan Rian terpecahkan saat ada suster asisten yang datang. "Ya ampun dokter Clarlista, ada apa ini? Bapak ngapain dokter Clarlista?" "Hah? Mau macem-macem ya? Mau ada niat jahat ya? Mendingan Bapak keluar dari ruangan ini sekarang juga," seru suster tersebut mengancam. Karena tidak ada respon yang berarti dari Rian, suster tersebut pun langsung keluar ruangan dan berteriak memanggil security. Sedangkan Rian masih terpaku pada diamnya. Karena Clarlista yang mulai sadar. Kamu pasien saya kan?" tanya Clarlista mulai sedikit sadar. "Iya. Dokter baik-baik aja kan? Tadi dokter pingsan saat saya mau konsultasi. Makanya, maaf, tadi saya jadi menggendong dokter untuk dibaringkan di sini." "Maaf dok, saya tidak ada niat kurang ajar," ucap Rian santai. Belum sempat dijawab oleh Clarlista, dua orang satpam sudah lebih dulu sampai di ruang praktek Clarlista. Mereka hendak membawa pergi paksa Rian yang sudah diduga melakukan hal buruk pada Clarlista. "Mari ikut saya Pak,"
Bapak sudah membuat keonaran dan kegaduhan di ruangan ini. Bahkan Bapak sudah melakukan tindak asusila pada tenaga medis kami. Kami akan bertindak tegas dan membawa Anda ke kantor polisi, seru salah satu satpam dengan garang. Sebentar deh, maksudnya kenapa? Siapa yang bertindak asusila? Tanya Dokter Clarlista dengan lemah. Maaf Dokter Clarlista, tadi saya dapat laporan dari suster asisten Dokter Clarlista, bahwa laki-laki ini baru saja melakukan hal buruk pada Dokter Clarlista. Benar begitu kan, Dok? Tanya satpam itu kembali. Clarlista tersenyum simpul. Di sisa tenaganya yang masih tinggal sedikit, Clarlista mencoba menjelaskan hal yang terjadi. Meskipun ini memang salahnya, setidaknya Ryan tak perlu menanggungnya. Saya itu tadi pingsan. Ini Ryan, pasien saya yang tadi baru aja mau konsultasi. Pas Ryan datang, saya langsung pingsan, makanya Ryan menggendong saya untuk dibaringkan di sini. Gak ada asusila kok, Pak. Ini pasien saya, dia cuma mau bantu saya aja. Saya jamin dia gak melakukan hal buruk sama saya, jelas Clarlista dengan lemah. Apa dokter yakin tidak ada hal buruk yang dilakukan laki-laki ini kepada dokter tadi? Apa dokter baik-baik saja? Lalu kenapa dokter bisa pingsan? Tanya satpam menginterogasi. Saya tadi belum sempat untuk sarapan tadi pagi, Pak. Jadi mungkin asam lambung saya naik dan membuat saya kehilangan kesadaran. Bapak kembali bekerja lagi gih sana? Kayaknya saya mau istirahat, ucap Clarlista sambil mengumpulkan tenaganya. Kedua satpam itu pun saling melemparkan pandangan bertanya. Hingga akhirnya mereka harus pamit permisi dan kembali pada pekerjaannya. Sedangkan suster asistennya hanya bisa tersenyum malu. Suster, pasien Ryan ini pasien terakhir saya hari ini kan? Soalnya saya mau langsung istirahat setelah ini, tanya Clarlista sambil mencari obat lambungnya di atas nakas. Iya dok, apa dokter mau saya bantu? Tanya suster menawarkan diri. Dengan sigap, Ryan langsung menangkap tangan Clarlista yang hampir terjatuh. Ia tak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas, bahkan untuk si suster sekalipun. Biar dokter Clarlista sama saya aja. Saya yang akan bantu dan jaga dia. Saya jamin tidak akan ada perlakuan asusila atau apapun itu di sini, ucap Ryan dengan bersungguh-sungguh. Setelah mendapatkan isyarat bahwa Clarlista baik-baik aja, serta ada bantuan dari Ryan yang bersedia, suster itu pun pamit untuk keluar dari ruangan. Dan entah mengapa, tatapan Ryan mengambil perhatiannya. Dok, lebih baik saya belikan dokter makanan aja di kantin rumah sakit ya. Setelah itu dokter bisa langsung minum obat, supaya keadaan dokter pulih lagi. Saya gak mau dituduh jadi pasien yang tidak tahu diri di sini dok. Saya mohon mau ya dok, tanya Ryan menawarkan bantuannya. Emangnya gak apa-apa? Nanti saya malah jadi ngerepotin Anda. Saya bisa beli ke kantin sendiri kok, ucap Clarlista yang memaksakan dirinya.
Tiba-tiba tubuh Clarlista kembali lunglai dan hampir terjatuh lagi. Tubuhnya benar-benar lemas seperti tak ada tenaga. Hingga Ryan kembali membantu Clarlista dan memapahnya kembali ke kasur pasien tadi. Tuh kan dok, gak bisa jalan sendiri dok. Nanti saya lagi yang disalahin. Dokter gak mau kan kalau saya dilaporin ke polisi cuma karena salah paham. Udah sekarang, lebih baik dokter tiduran aja. Saya pergi ke kantin sebentar untuk membelikan makanan, baru setelah itu minum obat ya. Saya permisi dulu ke kantin, ucap Ryan langsung bergegas ke kantin. Clarlista tersenyum simpul saat mendapatkan perlakuan manis seperti itu. Manis, maksudnya, ya, mungkin bagi sebagian orang itu tidak manis dan cenderung biasa saja. Tapi bagi Clarlista, ini hal baru. Ryan Affandi, apakah aku masih pantas untuk mendapatkan perlukan sebaik ini dan semanis ini? Setelah apa yang aku lalui tak pernah sekalipun menyenangkan. Bahkan cenderung menyakitkan. Tapi perlakuan dan perhatian pasien aku yang ini berbeda. Apa hanya aku yang berharap ada yang istimewa setelah ini? Gumam Clarlista bertanya-tanya. Di sebuah dealer mobil supercar, Senja masih menghabiskan waktu siang meletaknya untuk memilih sebuah mobil. Iya, kini sang suami membelikan mobil untuknya. Dengan masih memilah-milih, Senja bingung dengan pilihannya. Sedangkan Fauzan, ia hanya tersenyum simpul. Sambil menyandarkan punggungnya di sebuah sofa, ia masih mengikat tatapannya pada langkah sang istri. Menggemaskan, tapi membingungkan. Kenapa memilih mobil saja harus selama itu sih? Seperti memilih jodoh saja, banyak yang dipertimbangkan. Sayang, ini udah hampir 1,5 jam kamu pilih-pilih mobil itu. Masa masih belum juga mendapatkan type dan warna yang kamu suka? Tanya Fauzan menghampiri sang istri. Kira-kira Mustang yang ini cocok gak ya buat Agnes? Tapi kalau yang sebelah sini juga kayaknya bagus juga buat Agnes. Aku bingung banget dari tadi. Ucap Senja masih membandingkan keduanya. Kok jadi buat Agnes? Kita kesini itu biar aku bisa beliin kamu mobil. Mobil baru buat kamu. Kenapa jadi buat Agnes sih? Agnes kan udah dibeliin mobil sama papa. Sayang, ucap Fauzan tak habis pikir. Senja tak menghiraukan perkataan sang suami. Ia masih terus pada pendiriannya. Karena baginya, yang namanya janji itu harus ditepati. Jika tidak, urusannya akan sampai ke alam lain. Aku pernah janji akan membelikan Mustang buat Agnes. Jadi mumpung ada kesempatan, hadiah mobil dari kamu ini aku oper aja buat beliin Agnes Mustang. Aku gak mau punya utang janji, sayang, rayu Senja melembut. To be continue. Jangan lupa subscribe dan follow Instagramku Yao. Jaga kesehatan selalu. Thanks for watching.